Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri dari kelas HK20A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum tata negara. Konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat teotonik sebelum negara ini bernama Indonesia. Pola demikian secara kontekstual ini terlaksana pada tahun 2014 sejak teranulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Dalam perkembangannya pun, konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas masyarakat. Hal demikian dikarenakan sifatnya yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa yang sederhana. Di lain sisi, porsi bagi desa untuk mengatur perilaku mereka telah dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Meskipun istilah desa telah dihapuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua klausul negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup desa, nagari, mukim, hutan, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang, dan seterusnya. Desa mulai dipertimbangkan kembali dalam ketatanegaraan Indonesia dengan konsep yang minimalis dan sederhana di dalam undang-undang akibat dari penafsiran pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal inilah kemudian lahir gagasan untuk membentuk undang-undang tentang desa yang ditujukan untuk membangun instrumen serta visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri dengan berfondasi pada inisiatif lokal, demokratis, dan sejahtera, baik penyediaan layanan dasar maupun pengembangan ekonomi desa berbasis pada potensi lokal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mulanya menjadi bagian politik desentralisasi berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas berdasarkan penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengaturan desa berasaskan 13 poin yang diantaranya adalah rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan pemerintah desa diidealkan melalui perundang-undangan sebagai salah satu subsistem dari tata kelola pemerintahan, sehingga pengakuan atas konstitusi desa yang telah eksis sejak sebelum masa penjajahan telah diakui dan diakomodir oleh pemerintahan dengan pencantuman hak asal-usul dan terlabel asas rekognisi dan subsidiaritas yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 hanya mengenal asas desentralisasi residualitas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa
sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sedangkan subsidiaritas memiliki 3 makna. Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan atau intervensi dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Berdasar pada penjelasan di atas bahwa konstitusi desa merupakan unsur yang mendasari perubahan akan hukum yang mempengaruhi kecenderungan sebuah komunitas, didasarkan karena sifatnya yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi. Di lain sisi, konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Ketika negara diartikan sebagai sebuah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia atau human creation tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, hal tersebut memiliki kemiripan atas karakteristik yang dibawa oleh konstitusi sebagai faktor integrasi antara masyarakat desa, dan bahasa hukum yang digunakan, sehingga peran konstitusi desa adalah sebagai dasar hukum bagi desa untuk melakukan perkembangan atau perubahan atau penghapusan hukum yang eksis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.